Selamat datang di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Banat. Dalam video pembelajaran animasi, materi IPAS untuk Madrasah Ibtidaiyah. Topiknya adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Yuk, kita saksikan video animasi berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Bersama saya, Nur Muhammad Nurin Nufus Alhamidi Putra. Dan saya, Kirana Sofwatul Khairat Alhamidi Putri. Kita akan membahas makhluk yang bisa terbang, makhluk yang hidup di darat, dan makhluk yang hidup di laut. Wow, pasti seru banget untuk kita pelajari. Yuk kita belajar bareng. Nah, kita mulai dari makhluk yang bisa terbang ya, yaitu burung elang. Yuk, kita bahas beberapa fakta menarik tentang burung elang ini. Burung elang adalah salah satu burung terkuat dan paling hebat di dunia loh. Burung elang sering disebut sebagai raja langit karena bisa terbang tinggi dengan sayapnya yang lebar dan memiliki cakar yang sangat kuat. Burung elang memiliki mata super tajam. Burung elang bisa melihat mangsa dari jarak lebih dari 3 km. Hebat ya? Kalau kita bisa seperti itu, kita bisa melihat semut dari atap gedung loh. Burung elang memiliki sayap yang kuat dan lebar. Rentang sayap burung elang bisa sampai 2 meter loh. Wah, itu lebih lebar dari pintu rumah kalian. Dengan sayap itu, burung elang bisa terbang tinggi tanpa cepat lelah loh. Hebatnya, burung elang juga bisa menyelam loh teman-teman. Saat sedang menyelam untuk menangkap ikan, burung elang bisa terbang dan menukik dengan kecepatan hingga 160 km per jam. Wow, itu lebih cepat dari sepeda motor. Burung elang juga memiliki cakar yang kuat dan tajam. Cakar tersebut mempermudah burung elang saat berburu mangsa. Karena itu, burung elang bisa menangkap ikan, tikus, kelinci, bahkan ular dengan mudah. Di Indonesia, kita juga punya burung elang loh, yaitu elang Jawa. Elang Jawa sangat istimewa karena hanya ada di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Tapi sayangnya, jumlah burung elang Jawa sekarang sangat sedikit. Peneliti mengatakan burung elang Jawa terancam punah. Aduh, kasihan banget ya teman-teman. Karena hutan-hutan tempat tinggal mereka mulai rusak dan akibat perburuan liar manusia yang tidak bertanggung jawab, akibatnya jumlah burung elang Jawa semakin berkurang. Oleh karena itu, kita harus ikut menjaga alam agar burung elang tetap bisa terbang tinggi di langit Indonesia tercinta ya. Setuju? Kalau sebelumnya kita sudah membahas makhluk yang bisa terbang seperti burung elang, kali ini kita akan membahas makhluk yang hidup di darat. Siapa dia? Yap, benar, sapi. Sapi adalah hewan darat yang banyak kita jumpai di sawah, peternakan, bahkan di jalanan dekat rumah. Sapi termasuk hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Dan sapi memiliki 4 ruang perut loh. Wah, bayangkan teman-teman, sapi punya 4 bagian perut. Yang pertama adalah rumen, yaitu bagian terbesar biasanya berada di sisi kiri tubuh sapi. Yang kedua adalah retikulum, yaitu bagian perut yang terhubung dengan rumen dan tampak seperti tonjolan kecil di dekat rumen. Lalu yang ketiga adalah omasum, yaitu bagian perut yang lebih kecil dan berbentuk bundar, terletak setelah retikulum. Dan yang keempat adalah abomasum, yaitu bagian perut yang bentuknya memanjang dan lebih halus, biasanya berwarna kuning dan berada paling kanan sebelum usus. Jadi, saat makan rumput, makanan itu tidak langsung dicerna, tapi masuk ke perut pertama, lalu dimuntahkan kembali untuk dikunyah ulang. Itulah sebabnya sapi sering terlihat mengunyah terus walau tidak sedang makan. Hal tersebut namanya adalah memamah biak. Sapi adalah sumber susu dan daging yang baik untuk tubuh kita. Sapi menghasilkan susu bergizi yang lezat dan menyehatkan. Selain itu,
Daging sapi juga jadi makanan yang enak dan penuh protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selain susu dan dagingnya yang lezat, sapi juga punya kaki yang besar dan kuat. Hal itulah yang menjadikan sapi sebagai hewan ternak yang dipakai manusia untuk menggarap sawah, mengangkut barang, untuk menarik kereta, dan bahkan dijadikan pacuan di Madura, seperti halnya karapan sapi. Wah, hebat banget ya. Ternyata sapi memiliki banyak keistimewaan. Lalu, siapakah makhluk besar yang hidup di lautan? Makhluk ini bernafas dengan paru-paru loh, dan sering menyemburkan air ke udara. Wah, apakah kalian tahu siapa dia? Ya, betul sekali, paus. Paus adalah hewan terbesar di dunia loh. Mereka hidup di laut dan bisa tumbuh lebih dari 30 meter. Wow, itu lebih panjang dari 3 bus yang disusun berbaris. Panjang banget ya makhluk yang satu ini. Paus adalah penyelam yang hebat loh. Mereka bisa menyelam sangat dalam sampai ribuan meter ke dalam laut dan bisa menahan nafas selama lebih dari 1 jam. Wow, hebat banget ya. Tapi paus bukan hanya penyelam yang hebat, paus juga perenang yang hebat loh. Paus bisa berenang mengarungi lautan luas ribuan kilometer jauhnya. Hebat banget ya. Paus juga memiliki suara yang indah. Seperti ini contohnya suara paus. Wah, bagus banget ya suaranya. Mereka bersuara seperti itu untuk berkomunikasi dengan paus lainnya loh. Hebatnya, suara tersebut bisa terdengar sampai puluhan kilometer di dalam air. Dan suara paus itu disebut sebagai nyanyian paus. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Unik dan indah banget ya. Jenis paus terbesar di dunia adalah paus biru. Berat paus biru bisa mencapai 180.000 kilogram lebih loh. Wow, itu berat banget teman-teman. Itu setara dengan berat 30 ekor gajah besar. Tapi sayangnya beberapa paus biru sekarang sudah terancam punah karena perburuan dan pencemaran laut. Duh, kasihan banget ya teman-teman. Yuk, bersama-sama kita jaga kebersihan laut agar paus tetap aman dan bisa hidup bebas di lautan. Yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kalian membuang sampah ke laut ya. Itu akan merusak dan mencemari lautan loh. Selalu ingat ya teman-teman, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Karena hanya anak yang soleh dan soleha yang membuang sampah pada tempatnya. Jadi, mulai sekarang kalian harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Sekian dulu ya teman-teman. Saya Nur Muhammad Nurinufus Alhamidi Putra. Dan saya, Kirana Sofatul Khairat Alhamidi Putri. Kami berdua mohon undur diri dulu. Jangan lupa dan selalu ingat untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.